ونسأل الله تعالى أن يبلغنا ليلة القدر اللهم آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kaum muslimin jamaah salat Jumat a'azzakumullah. Ramadan sebentar lagi akan pergi dari kita. Tapi Ramadan boleh jadi akan datang kembali untuk menemui siapapun yang mungkin masih ditakdirkan untuk ketemu Ramadan di tahun mendatang. Apabila Ramadan pergi, masih mungkin dia datang. Tapi apabila kita yang pergi, maka tidak ada kata kembali. Karena itulah mari kita gunakan bulan yang berkah ini untuk menjadi sebuah kesempatan bagi kita sebanyak-banyaknya berbekal takwa. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kaum muslimin a'azzakumullah. Tema khutbah kita kali ini tentang al-ijtihadu fil ashril awakhiri min Ramadan. Bersungguh-sungguh mati-matian di 10 akhir Ramadan. Kenapa kita perlu bersungguh-sungguh mati-matian di akhir Ramadan ini? Jawabannya adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung bagaimana seseorang itu mengakhirkannya. Maksudnya bagaimana keadaan orang yang beramal itu di akhirnya. Nilai dari sebuah amal adalah penutupnya. Orang boleh jadi di awal perjalanan juara, di tengah perjalanan juara, tetapi di akhir kemudian dia menjadi kalah. Dan kemenangan yang sebenar-benarnya kemenangan adalah kemenangan di grand final. Di final itulah kemenangan yang sesungguhnya. Kekalahan yang paling menyakitkan adalah kekalahan di grand final itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang Nabi ajarkan kepada kita adalah Allahumma ja'al khaira ayyami yauma alqaka. Ya Allah, jadikan sebaik-baik hari kami, hariku adalah hari perjumpaanku dengan Engkau. Jadikan sebaik-baik usiaku adalah akhirnya, dan jadikan sebaik-baik amalku adalah penutupnya. Inilah doa yang Nabi ajarkan agar kita senantiasa bisa beramal sampai tuntas. Para atlet lari yang hebat, yang juara adalah mereka yang bukan cuma semangat waktu startnya, tetapi tetap mampu menjaga semangat sampai garis finish. Mental orang-orang yang memburu Lailatul Qadar, tidak mungkin mereka itu yang punya mental lemah justru di finalnya, justru di akhir. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Karena memang Al-Quran ketika berbicara konteksnya surga senantiasa menggunakan kata berlomba-lomba. Bersegera, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Segeralah untuk meraih ampunan dan surga. Untuk surga tak boleh lelet, segera. Untuk surga kita harus menggunakan kata sabiku, berlombalah. Karena dunia ini tidak pantas dilombakan. Yang kaya raya akhirnya mati. Yang miskin akhirnya mati. Tak ada yang abadi. Buat apa kita berlomba untuk sesuatu yang tidak abadi? Dan buat apa kita bersedih karena sesuatu yang tidak abadi? Buat apa kita berbangga-bangga dengan sesuatu yang tidak abadi? Maka untuk yang tidak abadi itu tidak pantas kita perlombakan. Maka untuk surga itu berlombalah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk surga itu hendaklah para pelomba itu berlomba. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka alasan kita bersungguh-sungguh sekali lagi karena nilai dari amal itu adalah pada penutupnya. Di awal lomba lari semua orang bersemangat. Awal. Semua yang awal bersemangat. Awal bisnis semangat. Awal. Bekerja pertama kali bekerja semangat. Tapi mental pemenang, mental peraih Lailatul Qadar tidak mungkin didapat oleh orang-orang yang mental jatuh di pertengahan, apalagi jatuh di awal. Tapi mereka yang tidak pernah berhenti bersemangat sampai ke garis finish. Orang-orang yang seperti ini, sepertinya Allah yang Maha Penyayang itu mustahil tidak memberikan Lailatul Qadar kepada orang yang bermental semangat seperti ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kuda pacu apabila sudah mau mendekati garis finish, dia akan menggerakkan seluruh tenaganya. Dia akan mengerahkan seluruh kemampuan kecepatannya. Kuda pacu saja ketika sudah mendekati garis finish, dia akan mempercepat larinya, mengeluarkan seluruh tenaganya. Dan ingatlah, yang tersisa dari waktu kita jauh lebih sedikit dari yang dimiliki oleh kuda pacu ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini adalah perjalanan. Apabila kita sudah berusia 50 tahun, 40 tahun, berarti selama itu sudah kita melakukan perjalanan. Dan Nabi SAW bersabda, a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku, kata Nabi, antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang bisa melampaui itu. Artinya kalau kita sudah berada di usia 40 tahun, apalagi di atasnya, sudah lebih dari 2/3 perjalanan kita tempuh. Kalau kita melakukan perjalanan ke luar negeri selama 10 hari, hari pertama mungkin kita sibuk pergi ke sana, sibuk pergi ke sini, sibuk ke tempat wisata sana, sibuk ke tempat wisata sini. Tetapi hari ke-8 tidak ada yang dipikirkan kecuali bagaimana kita berpikir untuk pulang. Dan saat mau pulang kita berpikir, apa yang akan saya bawa pulang? Dan siapapun di antara kita yang sudah memasuki usia 40 tahun ke atas, maka hendaklah dia segera berpikir pulang. Dan hendaklah dia berpikir bekal apa yang akan dia bawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah di usia 40 tahun sudah mulai banyak peringatan yang datang kepada kita, mulai berkurang. Beberapa penyakit sudah mulai datang kepada kita.
Seolah-olah semua itu berbisik kepada kita, berkata lembut, wahai hambaku, sudah dekat waktu perjumpaanmu denganku. Sudahkah engkau bersiap-siap? Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kesadaran bahwa waktu sangat cepat, kesadaran bahwa waktu kita sangat singkat, tidak mungkin seharusnya membuat kita menyia-nyiakan 10 akhir Ramadan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alasan yang kedua mengapa Nabi SAW dan para sahabat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairiha, adalah Nabi memiliki kesungguhan di 10 malam hari terakhir melebihi kesungguhan beliau di waktu-waktu yang lain. Kita tahu Nabi salatnya sampai bengkak-bengkak, itu di luar Ramadan. Dan hadis ini mengatakan Nabi lebih-lebih sungguh-sungguh di Ramadan yang mengalahkan seluruh kesungguhannya di luar Ramadan. Kenapa? Karena yang diburu adalah surga, yang diburu adalah ridho Allah. Tidak mungkin orang yang memburu surga, tidak mungkin orang-orang yang bercita-cita untuk masuk surga lalu kemudian dia sia-siakan Ramadan. Hanya pencinta dunia yang akan meremehkan Ramadan. Orang-orang yang meminta surga, seorang yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab, seorang anak muda yang senantiasa melayani Rasulullah SAW. Suatu hari Nabi berkata kepada Rabi'ah, ya Rabi'ah sal, Rabi'ah mintalah sesuatu kepadaku. Rabi'ah ini muhajirin, dari Mekah ke Madinah hijrah, nggak bawa apa-apa, sehingga tinggalnya di pelataran masjid bersama ahlus suffah, orang-orang du'afa dan masakin. Karena pelayanannya Nabi menawarkan sesuatu. Kata Nabi kepada Rabi'ah, sal, mintalah sesuatu kepadaku wahai Rabi'ah, aku akan beri. Lalu apa kata Rabi'ah? Ya Rasulullah, berikan aku waktu untuk berpikir sejenak. Besok harinya Nabi bertanya lagi kepada Rabi'ah, wahai Rabi'ah sal, mintalah sesuatu kepadaku. Lalu apa kata Rabi'ah yang masih belasan tahun ini usianya? Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah, aku meminta bisa menemanimu di surga. Bayangkan kalau anak kita yang kita katakan, nak mintalah kepada ayah, nak. Ayo nak minta, ayah kasih. Apa yang akan diucapkan oleh anak-anak kita? Tapi lihat bagaimana generasi terbaik anak-anak mudanya. Mereka meminta surga. Sehingga ketika ada salafus saleh yang ditanya, apa yang terindah di surga? Maka jawabannya adalah, yang terindah di surga adalah karena di surga ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan apa yang kita minta selama ini? Panjang umur. Apa yang kita minta selama ini? Rezeki yang banyak. Padahal Allah memberikan dunia kepada siapa yang dia benci dan kepada siapa yang dia cintai. Tapi Allah tidak akan pernah memberikan amal soleh kecuali kepada siapa yang dia cintai. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Di surat yang setiap Jumat kita baca, harta anak-anak adalah kemewahan kehidupan dunia, tapi amal soleh itu lebih baik di sisi Rabbmu. Di Ramadan, mengapa kita perlu sungguh-sungguh? Karena di Ramadan, di 10 akhir ini ada Lailatul Qadar. Saking agungnya Lailatul Qadar ini,
Maka ada satu surat yang dinamakan dengan Lailatul Qadar, surat Al-Qadar. Saking agungnya malam Lailatul Qadar sampai disebut 3 kali Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Disebut sekali. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar 2 kali. Lailatul Qadri 3 kali. Saking agungnya Lailatul Qadar ini, turun malaikat-malaikat. Sampai salah satu makna dari qadar itu adalah sempit. Kenapa? Karena di malam-malam Lailatul Qadar itu malaikat turun dalam jumlah sebanyak kerikil yang ada di bumi ini. Malaikat turun, bukan cuma malaikat secara umum, tapi malaikat Jibril yang tidak pernah turun kecuali karena wahyu, turun di 10 malam hari terakhir ini. Waruh. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Apa itu Lailatul Qadar? Al-Quran ketika berbicara tentang Lailatul Qadar menyebutkan redaksi yang sangat luar biasa. Wa ma adraka. Semua ayat yang menggunakan kata wa ma adraka, ketahuilah bahwa yang akan dibicarakan adalah sesuatu yang mustahil akal kita, imajinasi kita bisa memahami hakikatnya. Ketika berbicara tentang Al-Qari'ah, hari kiamat, pakai wama adraka mal qari'ah. Hari kiamat itu nggak bisa kamu bayangkan seperti apa dahsyat. Begitu juga ketika berbicara tentang Lailatul Qadar, wama adraka ma Lailatul Qadar. Nilai Lailatul Qadar itu kamu tidak mampu membayangkannya. Tapi aku kasih bocoran dikit ya, kata Allah. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan, tapi lebih baik. Sebagai penutup jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, turunnya ayat ini, ketika turun ayat ini, Nabi pernah bercerita kepada para sahabat. Dulu pada masa Bani Israel terdahulu ada seorang laki-laki yang diberikan usia ribuan tahun. Dalam usia ribuan tahun itu dia isi senantiasa dengan amal soleh dan ketaatan. Nabi menyebutkan amal soleh orang yang usianya 1000 tahun ini. Sahabat pun berkata, ya Rasulullah, enak sekali ya orang-orang dahulu. Diberikan usia yang panjang, lalu mereka bisa beramal soleh dengan lama serta panjang juga ya Rasulullah. Adapun kita ini usianya pendek ya Rasulullah. Kata Nabi, jangan kalian bersedih. Justru mereka yang iri kepada kalian. Kenapa? Karena mereka bisa ibadah 1000 tahun karena diberikan 1000 tahun. Tapi Allah memberikan 1 malam untuk kalian. 1 malam beribadah itu, kalian beribadah lebih baik daripada 1000 tahun. Bayangkan kalau usia kita selama 30 tahun dan itu ketemu Lailatul Qadar. Berapa usia ibadah kita? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Allah dan Rasulnya tidak mengatakan, carilah Lailatul Qadar dari 1 bulan di antara 12 bulan. Allah dan Rasulnya tidak mengatakan begitu, karena itu akan sulit bagi kita. Tapi Allah dan Rasulnya mengatakan, carilah Lailatul Qadar di bulan Ramadan, disebut bulannya. Allahu Akbar. Mungkin kita akan bertanya, bulan Ramadan ada 29-30 hari. Kapan itu? Rasul tidak mengatakan carilah di 30 malam, tidak. Tapi dipersempit lagi agar mudah bagi kita. Carilah di 10 malam terakhir. Bukan malam tengah, malam awal, malam tengah, malam akhir. Genap atau ganjil? Subhanallah. Kemudian disempitkan lagi. Carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil. Jamaah sekalian, jika kita bekerja 10 malam tapi dapat uang 1 miliar,
Tapi syaratnya kita harus bekerja lembur selama 10 malam. Adakah di antara kita yang menolak untuk begadang? Jawabannya tidak. Demi Allah, Lailatul Qadar lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Bagaimana mungkin seorang perindu surga, pemburu surga, akan tertidur dengan pulasnya di malam di mana Allah memberikan sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalau kita lalai, jangan-jangan diam-diam kita adalah pencinta dunia sesungguhnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun at-ta'ibuna min adz-dzambi kama la dzamba lah. Istaghfiru rabbakum innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa qala aidan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita berdoa dengan penuh kesungguhan dan harapan. Astagfirullahalazim. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma kama ballaghtana Ramadana ballighna lailatal qadr. Ballighna lailatal qadr. Ya Razzaq urzuqna lailatal qadr. Urzuqna lailatal qadr. Allahumma arzuqna lailatal qadr. A'inna 'alal qiyam was-siyam wa khatmil Qur'an fil 'ashril awakhir min Ramadan. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha